Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 49 sampai 50. Ayo mencoba. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, terdapat dua bilangan sebagai berikut, negatif 1/5 dan 1/2. A. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? B. Letakkan kedua bilangan tersebut secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Siap. Kalau untuk menjawab soal yang A, gampang saja ya. Bilangan mana yang bernilai lebih besar? Karena satunya adalah bilangan negatif, satunya lagi bilangan positif, pasti yang lebih besar adalah bilangan yang positif. Jadi kita jawab ya, 1/2. Artinya 1/2 ini lebih besar daripada negatif 1/5. Oke, karena yang ditanya hanya bilangan mana yang bernilai lebih besar, ya udah kita jawab 1/2. Selesai. Untuk yang B, letakkan kedua bilangan tersebut secara tepat. Jadi bukan kira-kira ya, secara tepat pada garis bilangan di bawah ini. Kalau mau secara tepat meletakkannya, kita lihat dulu bilangannya. Negatif 1/5 dan 1/2. Ini per 5, ini per 2. Sementara pada garis bilangan ini jadikan segmen-segmen garis ya, atau ruas-ruas garis. Kayak gini, lihat. Dari 0 ke 1, ini dibagi-bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menjadi 10 ruas garis. Sehingga dapat dikatakan setiap satu ruas garis ini adalah 1/10. Berarti yang ini adalah 2/10, ini 3/10, 4/10, 5/10, dan seterusnya 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, ini 10/10. 10/10 itu ya sama dengan 1. Nah, masalahnya punya kita ini satunya per 5, satunya per 2. Nggak ada yang per 10. Kalau gitu kita rubah menjadi per 10 aja. Untuk yang 1/2 ini kan positif. Positif itu berarti nanti letaknya di sebelah kanannya 0. Berarti dia ada di antara ini ya, di antara 0 dan 1. Tapi lebih tepatnya di mana? Caranya gini. 1/2 kita rubah menjadi per 10. Nah, 2 jadi 10 itu karena dikali berapa, Dek? Karena dikali 5. Supaya adil, kalau yang bawah dikali 5, atas juga dikali 5. 1 kali 5 berapa? Ya 5. Jadi 1/2 itu sama dengan 5/10. Nah, 5/10 ada. Ada. Ini 5/10. Jadi kita letakkan di sini, kasih titik. Kalau udah tahu posisinya dia di situ, kita taruh angkanya, yaitu 1/2. Yang ini tadi kita hapus aja. Nah, di sini kita hapus. Kita hanya meletakkan 1/2. Oke, ini juga pokoknya kita hapus. Dah gitu. Jadi guru kita pasti tahu, oh iya anak ini benar. 1/2 letaknya di situ. Ya. Nah, sekarang untuk yang negatif 1/5. Karena dia negatif, berarti nanti adanya di sebelah kirinya 0, berarti di sekitar sini, di antara 0 sampai negatif 1 ini. Nah, sama kayak tadi ya, 0 sampai negatif 1 ini dibagi-bagi menjadi 10 ruas garis. Coba nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, berarti setiap satu ruas garisnya ini, yang paling depan ini dekat dengan 0 ini adalah negatif 1/10, yang ini adalah negatif 2/10, ini negatif 3/10, negatif 4/10, negatif 5/10, dan seterusnya. Ini negatif 6/10, negatif 7/10, negatif 8/10, negatif 9/10, yang ini negatif 10/10. Negatif 10/10 itu ya negatif 1. Kan negatif 10 bagi 10 adalah negatif 1. Dah. Nah, sekarang masalahnya punya kita negatif 1/5 ini bukan per 10. Ya udah kita rubah juga ya. Negatif 1/5 kita jadikan negatif per 10. 5 jadi 10 itu karena dikali 2. Supaya adil, atas juga harus dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Jadi negatif 1/5 itu sama dengan negatif 2/10. Mana ya negatif 2/10? Ada. Nih, negatif 2/10 ya. Berarti di sini letak titiknya. Oke, kalau sudah tahu posisinya, hitung-hitungan kita tadi boleh dihapus aja.
Kemudian kita letakkan bilangannya sesuai soal, negatif 1/5. Oke, sudah selesai. Kayak gini untuk mengerjakan soal nomor 1 A dan B. Bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal di halaman 50 ya, maaf. Soal nomor 2. Nomor 2, perhatikan bilangan di bawah ini. Bilangannya 1/5, 0,8, 2/5. A. Bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan di atas dari bilangan dengan nilai terkecil ke nilai terbesar? B. Letakkan bilangan-bilangan tersebut secara tepat. Lagi-lagi harus secara tepat ya, pada garis bilangan di bawah ini. Oke, kita jawab dulu untuk soal yang A. Cara kita untuk mengurutkan bilangan tersebut dari nilai terkecil sampai nilai terbesar itu seperti ini. Oke, langkah pertama sebelum kita mengurutkan, kita rubah dulu ketiga bentuk ini menjadi bentuk pecahan biasa. Untuk 1/5, kalau dirubah ke bentuk pecahan biasa itu gini caranya. 5 kali 1, terus ditambah 1, nanti per 5. Coba Kak Sari ulang. 5 kali 1 adalah 5. Ditambah 1 adalah 6. Terus pernya tetap ya, per 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1/5 adalah 6/5 gitu. Sekarang untuk yang 0,8 kita rubah juga ke bentuk pecahan biasa. 0,8 pecahan biasanya adalah 8/10. Pokoknya kalau ada satu angka di belakang koma itu berarti pernya per 10. Angka atasnya ikut angka yang di sini ya. Jadi 0,8 itu sama dengan 8/10. Kalau yang 2/5 ini sudah pecahan biasa, berarti ya sudah. Nah, sekarang yang kita bandingkan ini 6/5, 8/10, dan 2/5. Nah, masalahnya mau dibandingkan belum bisa ini. Di sini masih per 5, ini per 10, ini per 5, kan belum sama. Kalau gitu kita samakan aja. Yang per 5-nya ini kita rubah aja menjadi per 10. Yang sini sudah per 10 biarin, yang ini juga kita jadikan per 10. Lihat, 5 jadi 10 itu karena dikali 2. Berarti kalau yang bawah dikali 2, atas juga harus dikali 2. 6 kali 2 adalah 12. Oke, ini juga sama. 5 jadi 10 itu kan dikali 2. Berarti yang atas juga harus dikali 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, sekarang coba lihat. 12/10, 8/10, 4/10. Sudah sama-sama per 10 kan? Kalau gitu kita bandingkan aja atasnya. Tadi yang diminta adalah urutan dari yang paling terkecil sampai yang paling besar. Nah, berarti yang paling kecil kan 4, berikutnya 8, berikutnya 12. Jadi ini adalah urutan terkecil pertama atau yang paling kecil. Berikutnya 8/10 ini adalah urutan terkecil kedua. Nah, terakhir 12/10 ini adalah urutan paling besar ya. Jadi urutannya adalah 2/5, 0,8, dan 1/5. Ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita jawab di sini ya. Bagaimana cara kalian mengurutkan bilangan di atas dari bilangan dengan nilai terkecil ke nilai terbesar? Caranya dengan yang ditanya caranya loh ya. Caranya dengan mengubah setiap bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut sama. Penyebut itu yang bawahnya, Dek. Tadi kan kita samakan ya, semuanya kita jadikan per 10. Nah, itu ya. Caranya dengan mengubah setiap bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut sama. Kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar
Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai pembilangnya. Pembilang itu yang atas aja. Tadi kan kita mengurutkannya nih 4 paling kecil, terus diikuti urutan berikutnya 8, diikuti urutan berikutnya 12. Jadi yang terkecil adalah 4/10, berikutnya 8/10, paling besar 12/10. Kita hanya melihat atasnya aja ya, kalau yang bawahnya sudah sama. Bawah itu penyebut, atas itu pembilang. Jadi gitu ya, Kak Sari terusin. Caranya dengan mengubah setiap bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut sama. Kemudian diurutkan dari yang terkecil ke terbesar berdasarkan nilai pembilangnya gitu. Oke, kayak gini aja udah betul ya. Tetapi kalau kalian disuruh melengkapi sampai akhir urutannya, ya udah kita jawab sekalian. Gini, urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah, nah kita sebutkan yang ini dek, hati-hati jangan yang 4/10, kita sebutnya yang sesuai soalnya, yaitu 2/5, 0,8, 11/5. Di sini 2/5, titik koma, 0,8, titik koma, dan 1/5. Dah gitu ya. Ini untuk menjawab soal nomor 2 yang A. Nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 yang B. Untuk yang B, tadi kan kita disuruh meletakkan bilangan-bilangan ini secara tepat pada garis bilangannya. Ya, udah kita letakkan justru yang di sini dulu nih deh. Lihat ya, 12/10, 8/10, dan 4/10. Itu yang kita pakai patokan. Kenapa? Karena ini dari 0 sampai 1, dari 1 sampai 2, dari 0 sampai -1. Ini semuanya pecah-pecah menjadi 10 bagian ya, atau menjadi 10 ruas garis. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, berarti benar setiap satu tanda ini adalah 1/10, yang ini 2/10, nih 3/10, dan seterusnya. Nah punya kita tadi berapa aja? Mulai dari yang sini dulu ya. Nih 4/10. 4/10 berarti yang mana? Karena ini tadi 3/10, berarti 4/10 itu yang di sini. Nih dia posisinya 4/10. Terus satu lagi tadi yang ini 8/10. 8/10 yang mana? Ini nanti 5/10, 6/10, 7/10, berarti yang di sini ya 8/10. Tetapi nanti harus kita ganti dengan bilangan aslinya. Ini masih kita tandain dulu aja. Nah, satu lagi adalah 12/10. Kalau 12/10 itu ya kita lanjutkan aja. Ini 8/10, 9/10, 10/10, 11/10, nih 12/10 gitu. Di sini letaknya. Nah, kalau udah kita ganti ya dengan bilangan yang sesuai. Ini kita hapus aja. Kemudian yang 4/10 tadi aslinya adalah yang ini kan, 4/10 itu 2/5. Berarti sini ini 2/5. Kemudian yang 8/10, ini angka 8/10-nya kita hapus. Nah, karena 8/10-nya itu pada soal adalah yang ini ya, 8/10 yaitu 0,8. Kita letakkan di sini 0,8. Dan yang terakhir 12/10, angka 12/10-nya kita hapus aja. Kita ganti dengan bilangan berapa? Yang ini 12/10 itu aslinya 1/5. 1/5. Sudah selesai. Jadi seperti itu cara meletakkan ketiga bilangan ke dalam garis bilangan di bawah ini tadi ya dek ya. Ini sudah secara tepat. Nah jadi ini kalau nanti kamu jawabnya geser ke sebelah sini atau geser di sini salah, karena harus secara tepat, nggak boleh kira-kira. Jelas ya? Ikutin aja langkah-langkah yang Kak Sari lakukan tadi. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, atau kalau yang mau tanya jawab di dalam grup juga boleh.
Cara gabungnya chat aja ke 081 456 10 9870. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.